Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan tahun 2022. Yang terhormat guru pamong penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Petrus Serlai SPD. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas Nusa Cendana Angkatan 1 tahun 2022. Saya bertugas di Sekolah Dasar Negeri Walbinose, Kecamatan Lutis, Desa Tasidiku, Kabupaten Timur Tengah Utara, Pepang Menang. Pada hari ini, Rabu 5 Oktober 2022, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk memenuhi UKIM PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2022 dengan materi operasi hitung perkalian bilangan bulat menurut sifat-sifatnya pada kelas 5. Berikut video pembelajaran yang saya laksanakan. Siap-siap kok? Siap. Oh, puji Tuhan, akhirnya kita bertemu kembali di tempat ini dalam keadaan lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Artinya kita masih diberikan nafas kehidupan. Jadi baik, anak-anak, saya mau tanya dulu, apa tadi sudah berdoa atau belum? Belum. Nah, sebelum kita mulai kegiatan kita pada hari ini, saya mengundang salah satu anak untuk memimpin kita dalam doa. Siapa yang? Oh ya, kamu terus mari, silakan. Terima kasih kepada yang Ibu, silakan kembali. Nah, anak-anak, sebelum kita melanjutkan kegiatan kita pada hari ini, kita menyanyikan salah satu lagu kebangsaan, lagu nasional, dan saya mengundang salah satu anak untuk memimpin kita. Silakan, Aceh, silakan. Posisi dalam keadaan nasionalisme ya. Silakan. Satu Nusa, tiga. Satu Nusa, satu bangsa, satu Tuhan, satu iman, tanah air pasti jaya untuk selamanya. Indonesia usahakan, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Bagus, terima kasih kepada Akses yang kembali. Salam PPK. Salam cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa. Yes! Ibu PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Terima kasih anak-anak. Oh iya, sebelum
Antonius Poto, Siap, Pak Guru. Alexis Wanu, Apa? Alexander Khan, Ada Pak Guru. Florinca Alicia Eva, Ada Pak Adriana Guru. Oli, Ada Pak Guru. Dominikus Muni, Apa? Isobonus Nali, Ada Pak Guru. Cornelius Tamela, Ada. Christophorus Teva, Ada Pak Guru. Christophorus Silat, Pak Guru. Marcelus Risalate, Raimundo Soki, Ada Pak Guru. Raimundo Spaku, Siap, Pak Guru. Rafina Susu, Rifanto Late, Siap, Pak Guru. Stefania Lui, Ada Pak Guru. Johannes Stevi. Ada Pak Guru. Jadi hari ini yang tidak hadir berapa orang? 2. Ada orang. Ada berita kan? Sakit apa izin? Ada. Apa ya? Berarti tidak tanpa berita ya? Oke. Nah, anak-anak, saya mau tanya dulu, siapa yang masih ingat pelajaran yang minggu lalu? Siapa? Coba Arisnya. Operasi hitung bilangan cacat. Oh iya, jadi pelajaran minggu lalu atau materi minggu lalu itu adalah operasi hitung bilangan cacat. Silakan berikan aplaus untuk Arisnya. Ya. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang operasi hitung perkalian bilangan bulat menurut sifat-sifatnya yaitu komutatif, asosiatif, dan distributif. Nah, jadi hari ini kita akan belajar tentang operasi hitung perkalian bilangan bulat menurut sifat-sifatnya. Nah, sifat-sifatnya itu adalah sifat asosiatif, komutatif, dan apa distributif. Distributif bagus. Lanjut. Tujuan pembelajaran hari ini yang kita akan capai pada pelajaran hari ini. Setelah mempelajari materi ini, peserta didik dapat mengerjakan soal-soal yang berkaitan dengan operasi hitung perkalian bilangan bulat menurut sifat komutatif, asosiatif, dan distributif. Tujuan pembelajaran yang pertama, dengan berdiskusi peserta didik dapat memahami operasi hitung perkalian bilangan bulat menurut sifat komutatif, asosiatif, dan distributif dengan benar. Yang kedua, dengan kegiatan tanya jawab, peserta didik dapat menunjukkan hasil operasi hitung perkalian bilangan bulat dengan tepat. Yang ketiga, dengan menggunakan benda-benda konkret, nanti sebentar saya akan bagikan benda-benda konkret kita pakai, peserta didik lebih memahami operasi perkalian hitung bilangan bulat dengan baik. Yang keempat, dengan penggunaan media yang tepat, peserta didik dapat menemukan sendiri dan bertanggung jawab menyelesaikan soal-soal operasi hitung perkalian bilangan bulat dengan tepat. Itu adalah ada 4 tujuan pembelajaran yang kita capai pada kegiatan pembelajaran hari ini. Nah, anak-anak, tolong perhatikan pengertian operasi hitung perkalian bilangan bulat menurut sifat-sifatnya. Yang pertama, kita lihat tentang sifat komutatif. Sifat komutatif atau dengan kata lain apa? Pertukaran. Sifat komutatif atau pertukaran. Di sini sifat komutatif atau pertukaran merupakan operasi hitung perkalian pertukaran nilai tempat. Jadi operasi hitung perkalian pertukaran nilai tempat. Sifat komutatif hanya berlaku untuk penjumlahan dan perkalian, tidak untuk pengurangan dan pembagian. Nah, sifat komutatif atau pertukaran itu hanya berlaku untuk penjumlahan dan perkalian. Kalau untuk pengurangan, dia tidak berlaku untuk pengurangan dan pembagian. Nah, rumusnya seperti
seperti ini, anak coba perhatikan. Jelas ke tidak ini? Jelas ya? Rumus sifat komutatif pada operasi hitung perkalian sebagai berikut. Yang pertama, lihat. A kali B sama dengan B kali A. Pertukaran ya. Tadi bilang sifat komutatif, berarti pertukaran ya. Pertukaran. A kali B sama dengan B kali A. Nah, kalau kita pakai angka, contohnya seperti ini. 3 kali 5 sama dengan 5 kali 3. Coba yang lain lagi, coba. Nah, itu yang contoh yang pertama ya. Coba, 6 kali 5 sama dengan 5 kali 6. ya. 5 kali 6. Bagus, berarti anak-anak sudah bisa memahami tentang sifat komutatif atau pertukaran. Di sini ada latihan subkomutatif. Ini ada. Lihat 9 kali 5 sama dengan 45. 9 kali 5 sama dengan 45. 5 kali 9 juga 45 ya. Atau 5 kali 9 berapa? Ya? 45 juga ya? Nah, itu. Nah, itu adalah pembelajaran kita pada hari ini. Sekarang saya mau jelaskan dulu sampai akhir. Itu tadi pertama tentang sifat komutatif. Yang kedua tentang sifat asosiatif. Asosiatif atau pengelompokan. Ini jelas kan? Ya jelas tidak? Sifat asosiatif disebut juga sifat pengelompokan. Yang hanya berlaku pada penjumlahan dan perkalian. Ingat, dia hanya berlaku pada penjumlahan dan perkalian. Hasil dari penjumlahan dan perkalian ini juga akan tetap sama, baik dikerjakan dari penjumlahan maupun perkalian. Namun, ingat, ada namun, sifat asosiatif hanya berlaku untuk penjumlahan dan perkalian, tidak berlaku untuk pengurangan dan pembagian. Rumusnya seperti ini, anak-anak coba perhatikan. A kali B kali C sama dengan A kali B kali C dalam kurung B kali C. Dalam kurung A kali B tutup kurung kali C sama dengan A kali dalam kurung B kali C. Contoh, kalau pakai angka 3 kali 5 kali 7 sama dengan 3 kali dalam kurung 5 kali 7. Jadi dalam kurung 3 kali 5 tutup kurung kali 7 sama dengan 3 kali dalam kurung 5 kali 7. Contoh yang lain lagi. Saya kasih contoh yang lain lagi. Coba. 6 kali 7 kali 8 sama dengan, coba siapa bisa? Sama dengan, perhatikan di sana. Sama dengan 6 kali dalam kurung 7 kali 8. gampang kan? Gampang. Itu adalah sifat pengelompokan. Sifat pengelompokan. Yang ketiga adalah distributif atau penyebaran. Disebut sebagai sifat penyebaran karena dia mempunyai hubungan yang erat dengan operasi hitung pada bilangan bulan. Bentuk dari sifat distributif ini bisa digunakan di dalam bentuk penjumlahan maupun pengurangan yang disertai dengan perkalian. Jadi distributif ini adalah penyebaran. Bisa juga pakai di penjumlahan, bisa juga di pengurangan, tapi disertai dengan perkalian. Nah, rumusnya seperti ini. A kali dalam kurung B tambah C sama dengan dalam kurung A kali B tutup kurung tambah dalam kurung A kali C. Nah, coba perhatikan baik-baik dulu. Ingat, perhatikan baik-baik dulu. Ingat, ini agak-agak rumit ya. Coba perhatikan. A kali dalam kurung B
tambah C sama dengan dalam kurung A kali B tutup kurung tambah dalam kurung A kali C tutup kurung. Pakai angkanya seperti ini ya anak-anak, coba perhatikan. Halo. Hai. 3 kali dalam kurung 5 tambah 7 tutup kurung sama dengan dalam kurung 3 kali 5 tambah dalam kurung 3 kali 7. Contoh yang lainnya seperti ini. Coba perhatikan. Contoh yang lain seperti ini. 6 kali dalam kurung 3 tambah 2 sama dengan 6 dalam kurung 6 kali 3 tutup kurung tambah, ingat 6 kali 3 tambah 2 sama dengan 6 kali 3 tambah 6 kali 2. Ini adalah sifat distributif atau penyebaran. Contoh dari ini. Contoh 6 kali dalam kurung 3 tambah 2 sama dengan dalam kurung 6 kali 3 tambah 6 kali 2. Ini adalah sifat bilangan bulat yang ketiga distributif. Nah, sampai di sini ada pertanyaan tentang yang sifat-sifat bilangan bulat. Ada yang belum mengerti kan? Ya. Ada yang belum mengerti yang 3 sifat pemecahan hitung bilangan bulat. Yang komutatif, asosiatif, distributif. Sudah mengerti atau belum? Ya, sudah atau belum? Sudah, oke. Nah, sekarang saya akan membagikan media-media konkret. Sebelum saya membagikan media konkret, saya akan membagikan LKPD-nya. Ini ada berapa kelompok? Ada 6 ya? Kelompok 1, kelompok 2 mana? Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6. Kita akan menggunakan benda konkret. Ada kerikil dan manis-manis. Kita langsung praktikkan tentang penyebaran yang asosiatif dan yang komutatif. Semua sudah dapat? Sudah. Ya? Sudah. Nah, sekarang saya mau ulang lagi. Coba yang asosiatif. Pertukaran. Coba
3 kali 4. Coba 3 kali 4, ambil batunya 3, manik-maniknya 4. Sudah? Sudah? Manik-maniknya 4. Sudah? Nah. Batu kerikilnya 3 ya, manik-maniknya 4 ya. Nah. Jadi ingat 3 kali 4 sama dengan juga 4 kali 3. Sama kan? Sama. Nah, itu yang disebut dengan sifat pertukaran. Jadi 3 kali 4 itu berapa sih? 3 kali 4 berapa? 7. Loh, 3 tambah 4 berapa? 3 kali 4? 17. Ya? 12. 3 kali 4, 12. 3 kali 4 adalah berapa? 12. Nah, sekarang saya tadi sudah bagikan, sudah dapat LKPD ya? Sudah? Nah, sekarang itu ada berapa nomor? Ada berapa nomor? Nah, sekarang masing-masing kelompok kerjakan di situ. Kerjakan LKPD-nya. LKPD itu adalah lembar kerja peserta didik. Kalau dulunya kita bilang LKS ya, lembar kerja siswa. Silakan. Silakan. Pada nomor 1 itu perpustakaan sekolah memiliki 12 rak. Tiap rak ada 5 tingkat. Nah. Silakan. Kerja sudah. Silakan. Kerja sudah. Ada berapa nomor? Kerja langsung di dalam sini. Kerja langsung di dalam LKPD akan atasnya. Silakan sobat, ini nanti tulis nama, tulis nama, terus hari atau tanggal, ya. Anggota kelompoknya, kelompok 1, ya. Tulis nama siapa? Nah, tulis nama di sini ya. Nah, tulis nama di sini. Tulis nama. Sudah? Nah, tulis nama di sini. Sudah? Nama di sini. Terus nama kelompoknya. Silakan berembuk. Ingat, namanya diskusi kelompok berarti kerjasama. Kerjasama berarti berembuk, kerjasama. Itu sudah sekarang. Nah ini 12 kali 5 kali 40 berapa? Silahkan. Ini terus nomor 2. Nah ini nomor 3, hasil dari 12 kali 5 tambah 3. Berapa? Terus kerjakan soal di bawah ini dengan menggunakan sifat distributif. Distributif tadi sifat penyebaran ya. Nah, yang nomor berapa tadi? Nomor 4, distributif. Ini pakai distributif. Nomor 4 pakai distributif. Ini nomor 4 pakai distributif. Nah, ini. Silakan. Kerjakan sudah.
Ingat distributif. Masih ingat toh penyebaran. Perhatikan di sini. Nah, koordinasi stabil. Ini perhatikan di sini distributif. Ingat, contohnya seperti ini tadi. 3 kali 5 tambah 7 sama dengan 3 kali 5 tambah 3 kali 7. Coba lihat di situ. Nomor berapa itu? Nomor berapa? Hah? Ya? Nah, kalau perhatikan seperti itu. Contohnya di sini, lihat di sini contohnya. Silakan. Saya kasih tempo waktu 10 menit saja. Habis itu langsung presentasi. Dua 20 kali 5 tambah 4. Contohnya seperti ini. 3 kali 5 tambah 4. Berarti sama dengan begini. Silakan. Sudah 5 menit saja, 5 menit jangan terlalu lama. Nah, ini yang melakukan di sini. Silakan. 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 Coba. Ayo. Kerja kelompok itu sering kerja sama. Bagus. Ya. Kerja sama ya. Ini ya namanya distributif. Itu yang namanya distributif. Saudara mundur. Ini yang namanya distributif. Mundur. Ini yang namanya distributif. Empat kali 5 berapa? Di sini. Berapa? Nah, 4 kali 8 berapa? Nah? Ya? Nah. Di bawah ini. Nah, ini sudah penyebaran. 4 kali 5 berapa? 4 kali 8 berapa? Nah, sama dengan berapa? Iya, lanjut. Sudah? Nah, ini 4 kali 5 berapa? Terus 4 kali 8 berapa? Sama dengan berapa? Nah, ini juga. 12 kali 5 tambah 8. 5 tambah 3 berapa? Nah, terus ini sama dengan berapa? Nah, tambah berapa? Terus ini 4 kali 5 berapa? Terus 4 kali 8 berapa? Silahkan. Ingat, kita harus tolong kerja sama kerja kelompok ini tidak sama dengan kerja sendiri. 4 kali 5 berapa mana? Nah, 4 kali 8 berapa? Silahkan. Sudah? Sama dengan berapa? Ini tambahin berapa? Sudah? Nah, coba. Yang lain belum, contoh yang lain belum. Ingat, itu kerja kelompok ya.
Jadi kita kerjasama, tidak boleh kerja sendiri-sendiri. Silakan. Ini kita bisa menggunakan tadi benar-benar kombo. Bisa menggunakan tadi manis, bisa menggunakan baterai tadi untuk menghitung yang tadi. Yang apa namanya soal-soal dalam LKPD. Nah, anak-anak perhatikan di sini. Yang tadi kita menggunakan benda konkret itu maksudnya untuk menjawab soal-soal yang ada di LKPD itu. Nah, silahkan itu. Ayo, kemudian dulu, sebab sudah perlu ingat ini ditambah itu di sini betul. Ayo cepat waktu. Tadi saya kasih tempo berapa menit tadi? Ya. Nah. Sudah, oke. Nah, sekarang kelompok mana yang dulu? Presentasi dulu. Jadi hasil kerja. Kelompok 2 sudah? Belum. Kelompok 3 belum. Loh. Tadi sekali bilang sudah. Kelompok 1 maju. Silakan. Di depan sini. Buat ya. Jumlah hasil diskusi kelompok 1. Inilah hasil diskusi kelompok 1. Inilah hasil diskusi kelompok 1. Mulai nomor 1. Nomor 1 baca. Perpustakaan sekolah memiliki 12 rak. Tiap rak ada 5 tingkat. Tiap tingkat ada 40 buku. Berapa buku yang di perpustakaan? Menurut sifat asosiatif, jawab 12 kali 5 kali 40. Ya, silakan. Nomor 2. Hasil dari 800 kali B sama dengan 100 kali 800 sama dengan Baca. 8.000 maka nilai B 80.000. Ulang. Hasil dari 800 kali B sama dengan 100 kali 800 sama dengan 8.000. 80.000. 80.000 maka nilai B sama dengan titik-titik Menurut sifat komutatif. jawab 13 sama dengan 100. B jawab B sama dengan B sama dengan 100. iya. Nomor 3 silakan. Hasil dari 12 kali dalam kurung 5 tambah 3 sama dengan titik-titik. Jawab 12 kali 8 sama dengan 96. Iya. Kerjakan soal di jawaban ini Di dengan bawah ini kerjakan soal di bawah ini dengan menggunakan sifat distributif. 20 kali dalam kurung 5 tambah 4 sama dengan 120 kali 5 dalam kurung 20 kali 5 tambah dalam kurung 20 kali 4. iya. Kerjakan soal di bawah ini dengan
Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Nah, kita mau kelompok 2. Kelompok 3. Nah, silahkan. Ini hasil diskusi kelompok 3. Nomor 1. Perpustakaan sekolah memiliki 12 rak. Tiap rak ada 5 tingkat. Tiap tingkat ada 40 buku. Berapa buku yang di perpustakaan menurut sifat asosiatif? 12 kali 5 kali 40. Nomor 2. Hasil dari 800 kali B sama dengan 100 kali 800 sama dengan 80.000, maka nilai B sama dengan titik-titik. Menurut sifat komutatif jawab B sama dengan 100. Nomor 3. Hasil dari 12 kali buka kurung 5 tambah 3 tutup kurung sama dengan 12 kali 8 sama dengan 96. Nomor 4. Kerjakan soal di bawah ini dengan menggunakan sifat distributif. 2 kali buka kurung 5 tambah 4 sama dengan 20 kali 5 tutup kurung tambah buka kurung 20 tambah 4 tutup kurung. Nomor 5. Kerjakan soal di bawah ini dengan menggunakan sifat distributif. 4 kali buka kurung 5 tambah 8 tutup kurung sama dengan buka kurung 4 kali 5 tutup kurung tambah buka kurung 4 kali 8 tutup kurung. Jawab 20 tambah 32 sama dengan 52. Demikian diskusi kelompok 3. Oke, kita tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Oke, kelompok 3 silahkan. Inilah hasil diskusi kelompok 4. Perpustakaan sekolah memiliki 2 rak. Tiap rak adalah 5 tingkat. Tiap tingkat adalah 40 buku. Berapa buku yang di perpustakaan menurut sifat asosiatif? 12 kali 5 sama 12 kali 5 kali 40. Hasil dari 800 kali B sama dengan 100 kali 800 sama dengan 80.000. Maka nilai B sama dengan titik-titik menurut sifat komutatif. B sama dengan 100. 3. Hasil dari 12 kali buka kurung 5 tambah 3 sama dengan 2 kali 8 sama dengan 9. Kerjakan soal di bawah ini dengan menggunakan sifat distributif. 20 kali buka kurung 5 tambah 4 sama dengan buka kurung 20 kali 5 tutup kurung tambah buka kurung 20 tambah 4 tutup kurung 5. Kerja soal di bawah ini dengan menggunakan sifat distributif. 4 kali buka kurung 5 tambah 8 tutup kurung sama dengan
anak-anak harus perlu tahu bahwa yang dimaksud sifat komutatif itu adalah pertukaran, terus asosiatif itu adalah pengelompokan, terus distributif itu adalah penyebaran. Saya ulangi lagi, sifat pada operasi superkarya dalam bulan itu yang pertama itu adalah yang perlu anak-anak ingat ya. Yang pertama itu adalah sifat komutatif. Itu adalah apa? Pertukaran. Terus yang kedua itu adalah sifat asosiatif atau pengelompokan. Terus yang ketiga adalah sifat distributif atau penyebaran. Itu yang harus perlu diingat ya. Oke. Nah, sebelum kita pulang, saya akan memberikan soal refleksi, lembar soal evaluasi untuk dikerjakan di rumah. Masing-masing ya, kerjakan di rumah. Silahkan ini saya bagikan, kerjakan di rumah. Minggu depan dikumpulkan ya. Oke. Minggu depan dikumpulkan. Semua sudah dapat? Oke, semua sudah dapat. Nah, sekarang saya sudah memberikan soal evaluasi itu dikerjakan di rumah, minggu depan akan dikumpulkan. Sekarang pembelajaran kita hari ini sudah berakhir. Sekarang kita mau pulang kembali ke rumah masing-masing. Dan sebelum kita pulang, saya mengundang salah satu anak untuk memimpin kita dalam doa. Silakan. Ramun, silakan.